Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Metode Al-Muallim pada halaman yang ke-36. Pada halaman 36 ini kita akan membahas tentang al-munada. Al-munada simbol mem nun alif. Mem nun alif, makna wahai. Al-munada adalah kalimah yang dipanggil, dipanggil atau diseru menggunakan harfun nida'i, wahai, bermakna wahai ya ini. Dan al-munada itu ada 5, yaitu 1. Al-munada al-mufradu al-alamu. Maknanya yang dipanggil yang lafadznya tunggal, al-alamu yang berupa isim alam, nama orang atau nama daerah bisa dipanggil juga. Yang kedua, al-munada an-nakiratu al-maksudatu. Maknanya al-munada yang dipanggil atau diseru, an-nakiratu yang nakiroh, al-maksudatu yang dimaksud, jelas tertentu. Kedua, al-munada ini mabniun menggunakan alamatu raf'in tanpa tanwin. Mabni menggunakan alamat rafa' tanpa tanwin. Nahu, ya Zaidu maknanya wahai ya Zaid. Ya Zaidu maknanya wahai Zaid. Ya Zaidani wahai 2 Zaid. Ya Zaiduna wahai Zaid banyak. Ya rajulu wahai lelaki. Ya Zaidu tadi ini namanya Zaid, ini adalah munada. Ya-nya disebut harfun nida. Ya Zaidu, ya-nya harfun nida, Zaidunya munada. Lah Zaid ini nama orang disebut munada mufrad alam. Ya Zaidani, Zaidani juga nama orang, karena bukan idhofah maksudnya, maka disebut mufrad alam walaupun ini isim tasniyah. Alamat mabni menggunakan alamat rafa', yaitu alif. Ya Zaiduna, alamat rafa'nya wawu, ya Zaituna. Kemudian ya rajulu, wahai lelaki, ini namanya nakirah maksudah, wahai lelaki. Ya rijal, wahai lelaki banyak. Ya muslimatu, wahai muslimah banyak. Kemudian yang ketiga, al-munada al-mudhafu. Al-munada al-mudhafu. Al-munada artinya yang diseru atau yang dipanggil. Al-mudhafu yang mudhaf. Yang mudhafnya saja yang dibahas, bukan mudhaf ilaihnya ya. Kalau mudhaf ilaihnya selalu majrur, majrurun. Nah, kalau mudhafnya bisa rafa', bisa nasab, bisa jar. Keterangannya al-munada mudhaf mabniun menggunakan alamatun nasbin, mabni menggunakan alamat nasab. Keterangan mudhafun ilaih tetap majrurun. Nahu, yaitu contohnya lafaz ya Rasulullahi, mana yang dijadikan contoh la, ya Rasulullah ini. Awalnya kan Rasulullahi, tapi dipasukkan ya menjadi ya Rasulullahi. Ya Nabiyallahi. Enggak boleh ya Nabiyu, harus diucapkan ya Nabiyallahi, wahai Nabi Allah. Ya Aba Bakrin, alamat nasabnya Aba alif. Awalnya kan Abu Bakrin, kasih ya harfun nida, ya Aba Bakrin. Ya Malikal Mulki, enggak boleh ya Malikul Mulki lagi. Ya Maliku enggak boleh, harus ya Malikal Mulki. Ya Dzal Jalali, enggak boleh ya Dzul Jalali. Di dalam selawat itu kan ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Abdullah gitu ya. Itu ya Nurul Ain gitu. Kemudian yang keempat, al-munada an-nakiratu ghairul maksudati. Munada nakirah yang tidak dimaksud, artinya enggak jelas. Ini keterangannya mabniun menggunakan alamatun nasbin, mabni menggunakan alamat nasab. Nahu ya rajulan khudh biyati. Ini seperti perkataannya orang buta, ya rajulan wahai lelaki, khudh biyati, peganglah oleh engkau biyati pada tanganku. Orang buta atau orang dalam kegelapan, ya rajulannya nasab. Kalau ya rajulu berarti nanti maksudah, nakirah tapi maksudah. Kalau dibaca nasab ini ya rajulan nakirah ghairul maksudah. Kemudian yang kelima, al-munada al-musbihu bil mudhafi. Munada yang
menyerupai dengan mudhaf atau al-musyabbah boleh dibaca al-musyabbahu yang diserupakan bil mudhafi. Boleh. Mabniun menggunakan alamutun nasbin. Ini sama, mabniun menggunakan alamutun nasbin. Nahu ya tali'an jabalan. Wahai orang yang mendaki jabalan pada gunung. Ini mirip dengan mudhaf. Wa nahu ya rahiman bil ibadi. Wahai zat yang belas kasih bil ibadi pada hamba-hambanya. Lanjut, dan ada pula al-munada al-mudhafu yang membuang mudhafun ilaihi yang berupa ya'ul mutakallimi. Ada munada mudhaf yang membuang mudhafun ilaih yang berupa ya mutakallim. Nahu ya rabbi. Ciri-cirinya huruf terakhir di kasroh. Ini menandakan ada ya yang dibuang. Ya rabbi wahai Tuhanku. Aslinya ya rabbi, ada ya-nya. Atau membuang ya harfun nidai. Ya-nya harfun nidainya dibuang. Nahu rabbana atina. Rabba ini adalah munada mudhaf. Ya, mabniun menggunakan alamat nasab. Rabbana wahai Tuhan kami. Bukan Rabbuna ya. Bukan kok dibaca, kenapa dibaca Rabbana bukan Rabbuna? Karena aslinya ya Rabbana. Ya Rabbana. Atau mengganti ya harfun nidai dengan mimun musyaddadatun. Jadi ya harfun nidainya dibuang diganti dengan mim bertasdid. Musyaddadah yang ditasdid fi akhiri di dalam akhirnya. Nahu Allahumma. Allahumma aslinya ya Allah. Makanya kalau kita ngartikan Allahumma itu ya Allah. Aslinya ya Allah, ya-nya dibuang kemudian diganti mim tasdid akhirnya ini. Ya Allahumma itu aslinya ya Allah. Dan adapun al-munada dengan ayyuha untuk mudzakkar atau ayyatuha untuk muannats. Kalau ayyuha untuk mudzakkar, kalau ayyatuha untuk muannas, maka harus ada alifun dan lamun atau al. Ada harus ini. Nahu ya ayyuhal muslimuna, ada alnya. Wahai orang-orang Islam, ya ayyatuhan nafsu, wahai nafsu al-mutmainnatu yang tenang, irji'i kembalilah oleh engkau. Ini semuanya ada al. Dan semua al-munada itu fi mahalin nasbin. Karena apa? Li fi'lin nida'i al-mahdhufi, karena fi'il nida' al-mahdhuf yang dibuang. Takdiruhu bermula perkiraannya fi'lin nida' yang dibuang unadi, maknanya menyeru oleh saya, atau ad'u memanggil oleh saya. Makna dalam kurung memanggil oleh saya atau menyeru oleh saya. Kemudian lanjut halaman 36 bab lain tentang al-istithna'u, istitsna. Simbol mim sin. Ya, mim sin. Mustasna itu istisna, mustasnanya ini makna kecuali atau selain. Jadi kalau ada istisna, ada mustasna minhu. Istilahnya. Penjelasannya di sini al-istisna'u adalah pengecualian dengan adawatul istisna'i. Pengecualian dengan adawatul istisna'i. Yaitu illa. Ini adawatul istisna. Adawat itu apa sih? Perabot. Ya, para ulama itu kan kalau berbeda pendapat, illa ini termasuk isim kah atau fi'il kah atau huruf? Yang paling kena adawat. Ya, adat perabot. Illa ghairu siwan ada khola hasya, yang bermakna kecuali atau selain. Illa kecuali atau selain, ghairu kecuali atau selain, siwan sama ya, maknanya kecuali atau selain. Dan beberapa ketentuannya adalah al-awalu yang pertama, al-mustasna dengan illa. Ketentuannya mustasna dengan illa dulu. Satu, apabila al-kalamu tamun mujabun, kalam tamujab, ya tamujab, maka harus mansubun. Di sini sudah ada keterangannya. Tamun artinya kalam sempurna yang ada mustasna dan al-mustasna minhu. Kalam sempurna ada mustasna minhu. Yang mustasna itu setelah ilah ya, yang mustasna minhu sebelumnya ilah. Berarti kan al-mustasnanya biasanya jatuh setelah ilah, yang mustasna minhu yang sebelum ilah. Dan mujabun artinya muthbatun, yang ditetapkan, yang tidak ada an-nafyu, tidak ada huruf nafi atau an-nahyu atau al-istifhamu. Pokoknya setiap kalam yang tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham disebut kalam musbat. Ketentuannya, jika al-mustasna termasuk jenis al-mustasna minhu, maka disebut istisnaun muttasilun. Nahu, yaitu contohnya lafadz qamal qaumu illa amron. Qama telah berdiri al-qaumu oleh kaum illa amron kecuali Amr. Ya, Amr itu termasuk kaum ya. Ini namanya istisna muttasil.
Dan jika bukan termasuk jenis al-mustasna minhu, maka disebut istisnaun munqati'un, istisna yang terputus, yang harus mansubun. Ini perlu digaris, yang harus mansub. Nahu ja'al qaumu illa himaron. Himaron ini namanya mustasna. Mana mustasna minhunya? Al-qaumu. Saya artikan satu-satu. Ja'a telah datang al-qaumu oleh kaum illa himaron, kecuali himar. Ya, ini namanya lafaz yang jatuh setelah isnad namanya mustasna, yang sebelumnya disebut mustasna minhu. Wa nahwu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran ini, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idz qulna, dan ingatlah tatkala qulna telah berfirman oleh kami, kata Allah, lil malaikati kepada para malaikat, usjudu, sujudlah oleh kalian, para malaikat, li adama pada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka, para malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Iblisa bukan termasuk malaikat, maka harus mansubun. Ini disebut istisna munqati, yang harus mansub, karena iblis bukan termasuk malaikat. Demikian isi dari kitab Metode Al-Mu'allim halaman yang ke-36. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.